Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Lenita Nurseni Triani Lumbengaul. Kali ini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan. Nah, adapun nama kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri, Lenita Nurseni Triani Lumbengaul. Nama saya Evianti Lumbantodi. Dan nama saya Cindy Aulia Zahra Saragih. Dan nama saya Penny Elviana Berutarigan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi turunan. Nah, turunan dari Y sama dengan Fx terhadap X didefinisikan dengan dy per dx sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit H menuju 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, adapun lambang-lambang dari turunan yaitu Y sama dengan Fx, maka turunan pertamanya Y aksen, turunan keduanya Y double aksen. Atau turunan pertamanya bisa F aksen X, bisa juga turunan keduanya yaitu F double aksen X. Atau bisa juga turunan pertamanya yaitu dy per dx, maka turunan keduanya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh soal dari fungsi turunan menggunakan limit, di mana contoh soalnya yaitu turunan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 pada x sama dengan a mempunyai nilai 13. Hitunglah nilai a. Di sini kita ketahui bahwa fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dan x sama dengan a. Karena x sama dengan a, maka fx kita ubah menjadi fa. Fa sama dengan 4a kuadrat dikurang 3a ditambah 2. Dan f aksen a sama dengan limit h menuju 0 dari f dikali a ditambah h dikurang fa per h. Sama dengan limit h menuju 0 dari, kita masukkan nilai f dikali a ditambah h, yaitu 4 dikali a ditambah h kuadrat dikurang 3 dikali a ditambah h ditambah 2. Dan kita masukkan nilai fa menjadi dikurang 4a kuadrat dikurang 3a ditambah 2 per h. Sama dengan limit h menuju 0 dari, kita kalikan a ditambah h kuadrat, yaitu 4 dikali a kuadrat ditambah 2ah ditambah h kuadrat. Dan kita kalikan min 3 dikali a ditambah h menjadi min 3a dikurang 3h ditambah 2 dikurang 4a kuadrat dikurang 3a ditambah 2 per h. Sama dengan limit h menuju 0 dari, kita kalikan 4 dikali a kuadrat ditambah 2ah ditambah h kuadrat, yaitu menjadi 4a kuadrat ditambah 8ah ditambah 4h kuadrat dikurang 3a dikurang 3h ditambah 2 dikurang 4a kuadrat dikurang 3a ditambah 2 per h. Di sini bisa kita lihat bahwa 4a kuadrat dikurang 4a kuadrat sama dengan 0. Min 3a ditambah 3a sama dengan 0 dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi yang tersisa adalah limit h menuju 0 dari 8ah ditambah 4h kuadrat dikurang 3h per h. Kemudian kita ubah pangkat tertinggi menjadi ke depan, yaitu menjadi limit h menuju 0 dari 4h kuadrat ditambah 8ah dikurang 3h per h. Kemudian kita keluarkan nilai h-nya menjadi limit h menuju 0 dari h dikali 4h ditambah 8a dikurang 3 per h. H per h sama dengan 1. Maka dari itu, limit h menuju 0 dari 4h ditambah 8a dikurang 3. Kemudian kita substitusikan nilai h sama dengan 0. Maka dari itu, 4 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang tersisa sama dengan 8a dikurang 3. Pada soal kita ketahui bahwa turunan fungsi fx sama dengan 4x dikurang 3x ditambah 2 pada x sama dengan a mempunyai nilai 13. Maka dari itu, kita masukkan 8a dikurang 3 sama dengan 13.
8A sama dengan 13 ditambah 3 sama dengan 16, dan A sama dengan 16 per 8 sama dengan 2. Jadi, turunan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 pada x sama dengan A mempunyai nilai sama dengan 13 untuk A sama dengan 2. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke turunan trigonometri. Turunan dari fungsi sinus dapat diperoleh dari definisi, yaitu d sin A per dx sama dengan limit h menuju 0, sin A tambah h dikurang sin A per h sama dengan limit h menuju 0, 2 sin h per 2 cos A tambah h per 2 per h. Nah, dari mana sih kita dapat memperoleh 2 sin h per 2 cos A tambah h per 2 ini? Kembali mengingat rumus trigonometri, sinus A dikurang sinus B sama dengan 2 kosinus setengah A tambah B sinus setengah A dikurang B. Atau dalam rumus dekingnya, sayang dikurang sayang sama dengan dua-duanya cuek saja. Maka kita peroleh karena limit H menuju 0, 2 sin H per 2 per H sama dengan 1. Maka D sin A per dx sama dengan cos A. Nah, untuk rumus kosinus di mana d cos A per dx sama dengan limit h menuju 0, cos A tambah h dikurang cos A per h sama dengan limit h menuju 0, minus 2 sin h per 2 sin A tambah h per 2 sama dengan minus sin A. Nah, dari mana sih kita memperoleh minus 2 sin h per 2 sin A tambah h per 2? Kembali mengingat rumus trigonometri, di mana kosinus A dikurang kosinus B sama dengan 2 sinus A tambah B sinus setengah A dikurang B. Atau rumus dekingnya bisa saja cinta dikurang cinta, aduh sakit sekali. Nah, untuk rumus tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Fx sama dengan x kosinus x. Contoh soal ini merupakan contoh soal turunan dalam bentuk perkalian U dikali V. Dan untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan rumus sifat turunan serta menggunakan pemisalan dalam fungsi. Rumus yang kita gunakan, f aksen x sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Dalam soal ini, yang kita misalkan sebagai U adalah X, maka U aksen sama dengan 1. Dan yang kita misalkan sebagai V adalah kosinus X, maka V aksen sama dengan minus sinus X. Baik, kita substitusikan ke dalam rumus. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen sama dengan 1 dikali kosinus X ditambah X dikali minus sinus X. Maka kita peroleh turunan pertama dari fungsi fx sama dengan kosinus X dikurang X sinus X. Halo guys, saya Penny Elviana Brutarigan. Saya akan melanjutkan contoh soal dari pengaplikasian turunan. Tentu saja jika kita belajar sebuah materi, maka kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan turunan dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat melihat dari contoh soal berikut, yaitu sebuah bola berjari-jari R cm sehingga volume bola itu adalah V sama dengan FR sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Tentukan laju perubahan volume bola F terhadap jari-jari R ketika R sama dengan 2 cm. Kecepatan sesaat sama dengan limit H menuju 0 F A tambah H kurang FA per H jika A sama dengan 2. Karena R sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Maka limit H menuju 0 F
2 tambah H kurang F2 per H. Lintasannya FR sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Maka limit H menuju 0, 4/3 Pi 2 tambah H pangkat 3 kurang 4/3 Pi 2 pangkat 3. Sama dengan limit H menuju 0, 4/3 Pi 8 tambah 3 kali 2 pangkat 2 H tambah 3 kali 2 kali H pangkat 2 tambah H pangkat 3 kurang 32/3 Pi. Limit H menuju sama dengan limit H menuju 0, 32/3 Pi tambah 16 Pi H tambah 8 Pi H kuadrat tambah 4/3 Pi H pangkat 3 kurang 32/3 Pi. Sama dengan limit H menuju 0, 16 Pi H tambah 8 Pi H kuadrat tambah 4/3 Pi H pangkat 3 per H. Sama dengan limit H menuju 0, H kali 16 Pi tambah 8 Pi H tambah 4/3 Pi H kuadrat per H. Maka didapat hasilnya 16 Pi. Volume bola pada R kuadrat cm adalah 16 Pi. Kita lanjutkan ke hasil kali teorema fungsi. Jika f suatu fungsi, c suatu konstanta, dan g fungsi yang didefinisikan oleh gx sama dengan cfx dan f aksen x ada, maka g aksen x sama dengan cf aksen x, atau d per dx dikalikan dengan cfx sama dengan c kali d per dx fx sama dengan c kali f aksen x. Kita dapat membuktikannya dengan g aksen x sama dengan limit h menuju 0, g kali x tambah h dikurang gx per h sama dengan limit h menuju 0, cfx tambah h dikurang cfx per h sama dengan limit c dikalikan dengan fx tambah h dikurang fx per h sama dengan cf aksen x. Maka rumus tersebut terbukti. Sekarang kita lanjutkan dengan persamaan garis singgung di suatu titik pada kurva. Nah, tentu saja dalam mencari gradien kita dapat menggunakan turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h sama dengan m. Nah, persamaan garis singgung di titik P x1, y1 dengan gradiennya m adalah y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. Jika garis saling tegak lurus, maka m1 kali m2 sama dengan minus 1. Jika garis sejajar, maka m1 sama dengan m2. Nah, berikut kita bisa melihat contoh soal dalam turunan. Tentukan persamaan garis singgung di titik V per 4, setengah akar 2 pada kurva Y sama dengan sin X. Nah, solusinya Y sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan cos X. Maka Y aksen kita substitusikan nilai X sama dengan V per 4. Maka Y aksen V per 4 sama dengan cos V per 4 atau cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Itulah nilai gradien atau kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, sekarang persamaan garis singgung di titik V per 4, setengah akar 2 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Kita substitusikan nilai X sama dengan V per 4, nilai Y sama dengan setengah akar 2, dan nilai M sama dengan setengah akar 2. Maka diperoleh Y dikurang setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2 kali X dikurang V per 4 sama dengan Y sama dengan setengah akar 2X ditambah setengah akar 2 dikalikan dengan 1 dikurang V per 4. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih.